Oke, selamat datang kembali. Selamat berjumpa di blog Suyono. Kali ini kami akan memberikan semacam tutorial mengenai pembuatan mangkuk dari koran bekas. Nah, pembuatan mangkuk dari koran bekas ini sudah pernah kami lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler kerajinan tangan atau 3R di SMP Negeri 5 Sekayu. Oke, kita mulai. Membuat mangkuk dari koran bekas kira-kira seperti inilah jadinya nanti. Kita lanjutkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja menyiapkan koran atau bahan baku, dan koran atau bahan baku tersebut disobek-sobek atau kita potong-potong menggunakan tangan, ya kira-kira 5 cm kali 5 cm atau menurut kebutuhan saja. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah lem yang kita pakai dalam hal ini adalah lem PVC atau lem kayu, atau orang biasa juga menyebut lem putih. Nah, lem kayu atau lem putih ini kita encerkan atau kita cairkan, karena lem kayu atau lem putih ini bentuknya pasta, agak kental. Jadi kita encerkan dalam wadah ember atau gayung menggunakan air. Kita tambahkan air dan diaduk secukupnya sampai kira-kira sudah encer atau sesuai kebutuhan. Jangan terlalu encer atau jangan terlalu kental. Kemudian bahan atau alat yang kita perlukan adalah sebuah mangkuk. Ya, mangkuk beneran ya. Mangkuk beneran, terserah mangkuk itu mau mangkuk yang terbuat dari plastik, dari kaca atau beling, mau ukurannya yang besar, yang kecil, terserah, tergantung selera, tergantung kebutuhan. Nah, mangkuk ini sebelum dipakai atau sebelum kita gunakan untuk membuat mangkuk dari kertas, kita bungkus dulu menggunakan plastik. Nah, plastik bisa kita gunakan plastik tas kresek, atau kalau di daerah kami itu menyebutnya kantong asoy. Itu kita bungkus bagian bawahnya itu, bagian bawahnya. Jadi mangkuk ini nanti akan kita jadikan mal atau cetakan dari mangkuk yang akan kita buat dari kertas koran. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan mangkuk. Nah, mangkuk yang sudah kita bungkus dengan plastik tadi kita balut dengan potongan-potongan koran sambil membubuhkan lem cair tadi. Jadi fungsi lem tadi untuk merekatkan potongan-potongan koran itu yang kita bubuhkan atau kita bungkuskan atau kita balutkan di bagian bawah mangkuk tadi sampai penuh ya. Nah, ini pakai kuas atau pakai tangan bisa juga. Terus ditumpuk terus potongan-potongan mangkuk itu, sambil ditumpuk sambil dilem menggunakan kuas atau langsung menggunakan tangan juga nggak apa-apa supaya lebih merekat ya.
Nah, proses ini kita ulangi terus sampai ketebalan tertentu sesuai selera, mau tebal seberapa atau bagaimana tebalnya tergantung selera masing-masing. Nah, setelah itu, nah ini hasil dari mangkuk yang mangkuk asli tadi ya, yang sudah dibalut dengan potongan-potongan koran. Nah, ini. Nah, setelah proses ini selesai, kita biarkan mangkuk-mangkuk ini selama lebih kurang 1 malam supaya lem yang ada di yang kita gunakan untuk merekatkan kertas koran tadi agak sedikit mengering. Nah, kalau sudah agak sedikit mengering, kita akan mudah nanti melepas mangkuk yang kita gunakan sebagai mal atau sebagai cetakan tadi. Nah, ini adalah mangkuk dari kertas yang masih setengah jadi ya. Nah, bisa kita lihat di situ mangkuk yang aslinya atau cetakannya sudah dilepas. Nah, ada catatan sedikit di sini, mengapa kita menggunakan plastik ketika akan memulai membungkus mangkuk tadi menggunakan kertas koran, supaya pada saat proses melepaskan mangkuk tadi kita tidak mengalami kesulitan. Nah, coba bayangkan ketika langsung kita balut mangkuk cetakan tadi atau mangkuk aslinya tadi menggunakan koran, tentu akan kesulitan. Tentu lem kayu itu akan merekat kuat di mangkuknya dan sulit dilepaskan. Nah, kalau menggunakan plastik kita bisa melepaskan mangkuknya dulu, kemudian plastiknya belakangan akan lebih mudah prosesnya. Inilah jadinya. Ini masih agak setengah kering dan setengah basah ini. Sudah bisa kita lepas mangkuk aslinya. Nah, setelah proses ini kita keringkan di panas matahari sampai benar-benar kering. Sebelumnya nanti kita rapikan dulu ya. Setelah kering nanti kita rapikan bagian bibir mangkuk itu yang masih belum rata. Bisa kita gunakan gunting untuk merapikannya supaya terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Nah, inilah hasil dari mangkuk yang sudah kering, sudah kita rapikan dan sudah kita tambah kita finishing menggunakan cat. Ingat ya, cat kita gunakan cat itu hanya untuk pemanis saja, jadi jangan saran saya bagian dalamnya saja atau bagian luarnya saja yang dicat. Jadi karakter koran atau bahwa mangkuk itu terbuat dari koran masih dapat terlihat di situ. Nah, inilah hasilnya mangkuk dari kertas koran. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih.